Halo semua, kami mahasiswi Universitas Tikubang dari program studi manajemen akan menjelaskan hasil diskusi yang berjudul inflasi. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Nur Rizka dengan NIM akhir 0068, Agil Diva dengan NIM akhir 0105, Rizha dengan NIM akhir 0108 dan Nadila dengan NIM akhir 0115. Berikut adalah latar belakang dari inflasi. Inflasi di dunia ekonomi modern sangat memberatkan masyarakat. Hal ini dikarenakan inflasi dapat mengakibatkan lemahnya efisiensi dan produktivitas ekonomi investasi, kenaikan biaya-biaya modal, dan ketidakjelasan ongkos serta pendapatan di masa yang akan datang. Inflasi adalah kenaikan harga barang dan jasa secara umum di mana barang dan jasa tersebut merupakan kebutuhan pokok masyarakat atau turunnya daya jual mata uang suatu negara. Laju inflasi merupakan gambaran harga-harga. Harga yang menumbung tinggi tergambar dalam inflasi yang tinggi. Sementara itu, harga yang relatif stabil tergambar dalam angka inflasi yang rendah. Berikut adalah indikator inflasi. Indikator inflasi ada 3, yaitu indeks harga konsumen, indeks harga perdagangan besar, dan deflator produk domestik bruto. Indeks harga konsumen adalah suatu indeks yang menghitung rata-rata perubahan harga dalam suatu periode dari kumpulan barang dan jasa yang dikonsumsi oleh penduduk dalam kurun waktu tertentu. Yang kedua, indeks harga perdagangan besar, yaitu indikator yang menggambarkan pergerakan harga dari komoditi yang diperdagangkan pada tingkat produsen di suatu daerah pada suatu periode tertentu. Yang ketiga, ada deflator produk domestik bruto, yaitu indikator yang menggambarkan pengukuran level harga barang akhir dan jasa yang diproduksi di dalam suatu ekonomi. Selanjutnya ada jenis inflasi. Berdasarkan tingkat keparahannya, jenis inflasi dibagi menjadi 4, yaitu inflasi ringan, sedang, berat, dan hiperinflasi. Sedangkan berdasarkan penyebab terjadinya, jenis inflasi dibagi menjadi 3, yaitu demand pull inflation, cost push inflation, dan mixed inflation. Berikut adalah kurva dari demand pull inflation. Kurva di samping menunjukkan demand pull inflation karena permintaan aggregate masyarakat akan barang meningkat dari Q1 ke Q2. Maka kurva permintaan aggregate bergeser dari D1 ke D2 akibat harga umum naik dari P1 ke P2. Cost push inflation yaitu inflasi yang disebabkan karena kenaikan biaya produksi. Berikut adalah kurva dari cost push inflation. Kurva tersebut menunjukkan adanya kenaikan biaya produksi. Kurva penawaran agregat bergeser dari S1 ke S2, yang mengakibatkan harga umum meningkat dari P1 ke P2. Mixed inflasi atau inflasi campuran yaitu inflasi yang disebabkan karena permintaan dan penawaran yang tidak seimbang. Bertambahnya permintaan terhadap barang atau jasa yang mengakibatkan faktor produksi dan penyediaan barang menjadi turun. Sementara substitusi atau barang penggantinya terbatas atau bahkan tidak ada. Keadaan ini pada akhirnya menyebabkan harga menjadi naik. Berdasarkan asal-usul terjadinya inflasi. 1. Domestik inflasi adalah inflasi yang berasal atau bersumber dari dalam negeri. Contohnya, saat pemerintah mengalami defisit anggaran belanja, pemerintah akan mencetak uang baru, sehingga jumlah uang yang beredar di masyarakat akan bertambah. Berikutnya adalah imported inflasi, yaitu inflasi yang berasal dari luar negeri. Kayak misal contohnya Indonesia. Indonesia itu untuk memenuhi bahan baku dan barang modal untuk kegiatan produksinya tuh masih mengimpor barang dari negara tetangga. Contohnya seperti itu. Slide berikutnya yaitu faktor penyebab inflasi. Di antaranya 1. Naiknya permintaan masyarakat terhadap barang dan jasa. Contohnya itu ketika pemerintah menaikkan gaji pegawai negeri sipil, biasanya akan diikuti dengan kenaikan permintaan barang dan jasa. 2. Naiknya biaya produksi. Contohnya, saat pemerintah menaikkan harga bahan baku BBM dan harga barang-barang di pasar juga akan meningkat. 3. Defisit anggaran biaya atau APBN. Keempat, menurunnya nilai tukar rupiah terhadap valuta asing.
Berikutnya adalah dampak inflasi. Dampak inflasi positifnya yaitu inflasi dapat berdampak positif apabila berada pada tingkat inflasi ringan atau masih berada pada persentase tingkat bunga kredit yang berlaku. Contohnya tuh kayak misal tingkat bunga kreditnya 15% per tahun dan tingkat inflasinya 5%. Dampak inflasi negatif yang pertama terhadap masyarakat dengan pendapatan tetap dan tidak tetap. Inflasi sangat merugikan bagi masyarakat yang memiliki pendapatan tetap karena nilai mata uang akan menurun seiring dengan meningkatnya inflasi, sedangkan pendapatan yang diperoleh tetap setiap bulannya. Terhadap para penabung, dengan menabung di bank menghasilkan bunga, tetapi jika tingkat inflasi melebihi tingkat suku bunga, nilai uang akan tetap menurun seiring dengan menurunnya jumlah nasabah. Terhadap debitur dan kreditur. Bagi debitur yaitu peminjaman uang di bank, inflasi akan sangat menguntungkan karena pada saat debitur membayar hutangnya kepada kreditur yaitu bank sebagai pihak yang meminjamkan uang, nilai uang yang dibayarkan lebih rendah dari nilai uang pada saat meminjam. Yang keempat, terhadap produsen. Inflasi akan menguntungkan produsen jika pendapatan yang diperoleh lebih tinggi dari kenaikan biaya produksi. Yang kelima, terhadap perekonomian nasional. Yang A, investasi berkurang, B, mendorong naiknya tingkat bunga, C, mendorong penanaman modal yang bersifat spekulatif, D, menimbulkan kegagalan pelaksanaan pembangunan. Selanjutnya, cara mengatasi inflasi. Yang pertama, melalui kebijakan moneter. Kebijakan moneter adalah kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan pendapatan nasional dengan cara mengubah jumlah uang yang beredar. Pemerintah Indonesia lebih banyak menggunakan pendekatan moneter dalam upaya mengendalikan tingkat harga umum. Pada umumnya, pendekatan moneter dipakai untuk mengatasi inflasi jangka pendek. Kebijakan tersebut diantaranya 1. Melakukan politik diskonto dan bunga pinjaman dengan cara menaikkan tingkat suku bunga. Yang kedua, melakukan politik pasar terbuka dengan cara menjual obligasi atau surat berharga ke pasar modal. Yang ketiga, meningkatkan cash ratio dengan cara menaikkan cadangan uang kas yang ada di bank sehingga jumlah uang bank yang dapat dipinjamkan kepada debitur atau masyarakat menjadi berkurang sehingga dapat mengurangi jumlah uang yang beredar. Yang keempat, melakukan pengadaan dan pengawasan kredit secara selektif. Yang kelima, melakukan snaring yaitu pemotongan nilai mata uang. Yang kedua, melalui kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal adalah kebijakan yang berhubungan dengan finansial pemerintah. Bentuk kebijakan ini antara lain 1. Pengurangan pengeluaran pemerintah sehingga pengeluaran keseluruhan dalam perekonomian bisa dikendalikan. Yang kedua, menaikkan pajak sehingga penerimaan uang masyarakat berkurang dan ini akan berpengaruh pada daya beli masyarakat yang menurun dan tentunya permintaan akan barang dan jasa bersifat konsumtif tentunya berkurang. Yang ketiga, mengadakan pinjaman pemerintah. Misalnya, pemerintah memotong gaji pegawai negeri 10% untuk tabung. Yang ketiga ada melalui kebijakan non-moneter. Kebijakan non-moneter dapat dilakukan dengan cara yang pertama, meningkatkan hasil produksi. Cara ini cukup efektif, mengingat inflasi disebabkan oleh kenaikan jumlah barang konsumsi yang tidak seimbang dengan jumlah yang beredar. Yang kedua, kebijakan upah merupakan upaya menstabilkan upah gaji. Yang ketiga, pengawasan harga dan distribusi barang. Hal ini dimaksudkan agar harga tidak mengalami kenaikan. Yang keempat, kebijakan yang berkaitan dengan output. Kenaikan jumlah output dapat dicapai misalnya dengan kebijakan penurunan biaya masuk sehingga impor barang cenderung meningkat. Dengan bertambahnya jumlah barang di dalam negeri cenderung akan menurunkan harga. Yang keempat yaitu melalui kebijakan sektorial. Yang pertama, pemerintah mendorong bank untuk memberikan kredit lebih spesifik kepada UMKM atau usaha mikro kecil menengah. Contohnya, Bank BRI mencanangkan tahun ini sebagai micro year. Yang kedua, menekan arus barang impor dengan cara menaikkan pajak. Yang ketiga, mendorong masyarakat untuk menggunakan produk dalam negeri. Selanjutnya yaitu pembahasan mengenai tabel indeks harga konsumen gabungan. Data tersebut merupakan tabel indeks harga konsumen gabungan di 82 kota, yaitu pada tahun 2013 sampai 2019 dan 90 kota pada tahun 2020 sampai 2022.
yang sudah tercatat di Badan Pusat Statistika dengan ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, sejak bulan Januari 2014, IHK dihitung berdasarkan tahun dasar 2012 yang berindeks 100 di 82 kota. Yang kedua, sejak bulan Januari 2020, IHK dihitung berdasarkan tahun dasar 2018 yang berindeks 100 di 90 kota. Maka dari itu, beberapa sektor seperti perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga, transportasi, pendidikan, penyediaan makanan dan minuman atau resto, perawatan pribadi dan jasa lainnya, dari kelima sektor tersebut hanya ada dalam data inflasi untuk tahun 2020 sampai 2022. Untuk sektor lain masih sama dengan sektor data inflasi untuk tahun sebelumnya, yaitu 2013 sampai 2019. Berikutnya grafik indeks harga konsumen. Yang A, bahan makanan. Indeks harga konsumen tahun 2013 sampai 2014 mengalami penurunan yang cukup drastis, sedangkan pada tahun 2014 sampai 2019 mengalami kenaikan yang stabil. Puncak IHK tertinggi pada tahun 2013 sebesar 179,77 dan IHK terendah terjadi pada tahun 2014 sebesar 126,76. Sedangkan tahun 2020 sampai 2022 tidak ada data yang masuk. Untuk yang B, makanan jadi, minuman, rokok, tembakau. Indeks harga konsumen 2013 sampai 2014 mengalami penurunan yang cukup drastis. Sedangkan pada tahun 2014 sampai 2019 mengalami kenaikan yang stabil. Pada tahun 2020 sampai 2022 mengalami penurunan, namun tetap terkendali. Puncak IHK tertinggi pada tahun 2013 sebesar 157,99 dan IHK terendah terjadi pada tahun 2021 sebesar 111,33. Yang C, perumahan, air, listrik, gas, dan bahan bakar. Indeks harga konsumen 2013 sampai 2014 mengalami penurunan yang cukup stabil. Sedangkan pada tahun 2014 sampai 2019 terjadi kenaikan setiap tahunnya. Pada tahun 2019 sampai 2020 terjadi lagi penurunan. Dan pada tahun 2020 sampai 2022 naik kembali namun tetap stabil. Puncak IHK tertinggi pada tahun 2013 sebesar 136,07 dan IHK terendah pada tahun 2020 sebesar 102,84. Untuk yang D, sandang. Indeks harga konsumen 2013 sampai 2014 mengalami penurunan yang cukup drastis. Sedangkan tahun 2014 sampai 2019 mengalami kenaikan yang stabil. Dan pada tahun 2019 sampai 2020 terjadi penurunan kembali dan tahun 2020 sampai 2022 terjadi kenaikan yang cukup stabil. Puncak IHK tertinggi pada tahun 2013 sebesar 143,46 dan IHK terendah terjadi pada tahun 2020 sebesar 105,37. Kesimpulan, berdasarkan data yang bersumber dari Badan Pusat Statistik, perkembangan laju inflasi pada indeks harga konsumen dari tahun 2013 sampai 2022 mengalami kenaikan dan penurunan dari berbagai sektor. Pada tahun 2013 sampai 2014, laju inflasi berdasarkan indeks harga konsumen mengalami penurunan yang cukup signifikan. Hal ini memiliki dampak positif bagi perekonomian di Indonesia. Sedangkan di tahun 2015 sampai 2019, laju inflasi mengalami kenaikan yang terus-menerus terjadi. Hal ini berdampak negatif bagi perekonomian Indonesia. Namun di tahun 2019 sampai 2020, laju inflasi sempat mengalami penurunan yang cukup signifikan, tetapi terjadi kenaikan lagi di tahun 2021 dan 2022. Dengan adanya kenaikan yang cukup signifikan, otoritas moneter perlu menekan agar tidak mengalami kenaikan secara terus-menerus. Sekian presentasi dari kelompok 5. Bila ada kesalahan kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.